Dark jokes atau dark comedy. Iya, suatu aliran komedi tepi jurang yang menjadi tren beberapa tahun terakhir. Tretan Muslim dan Coki Pardede adalah trendsetter komedi beraliran dark untuk masa kini. Ini padamu gratis. Memegangnya saja aku tidak bisa. Loh kenapa? Cuci tangan penting. Kenapa kamu tidak mau cuci tangan, Coki? Ya aku. Komedi dengan resiko tinggi bagi yang melontarkannya, membuat ketawa ketiwi atau malah berujung somasi, membuat penonton tertawa atau membuat si pelontar dark jokes berujung di penjara. Ya, sekali lagi, dark jokes adalah genre komedi beresiko tinggi. Mas Aulia Rahman. Aulia Rahman mungkin tak akan pernah menyangka guyonannya bakal berujung penjara. Komika asal Lampung ini viral mendadak gara-gara dark jokes-nya atau humor gelapnya yang dianggap menistakan agama. Saat mengisi acara Desak Anis pada pekan lalu, ia melemparkan guyonan yang membawa nama Nabi Muhammad, berniat dapat tawa. Malah sebaliknya, penonton terdiam, video stand up-nya pun viral, dan akhirnya hal itu berujung pada laporan. Penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya. Akibat dark jokes-nya itu juga, Aulia Rahman terjerat pasal 156 huruf A KUHP tentang penodaan agama, tentang ujaran kebencian terhadap suatu golongan. Ia pun terancam kurungan 5 tahun penjara. Apa sekali memang. Gus Dur, pawangnya dark jokes. Berbicara soal dark jokes sendiri, ia merupakan guyonan yang berada di tepi jurang. Pilihannya cuma ada dua, suara tawa audiens bakal menggema keras, atau malah sebaliknya, jatuh ke ujung jurang layaknya Aulia Rahman. Tidak sembarang orang memang yang bisa menjadi pawang dari dark jokes. Sejarah mencatat, tokoh ulama besar sekaligus Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur adalah pawang dari guyon gelap tadi. Sepanjang hidupnya ada puluhan humor gelap yang pernah Gus Dur ungkapkan, baik itu kepada para pejabat, petinggi negara-negara di dunia, masyarakat umum, ataupun wartawan. Lantas, apa saja dark jokes Gus Dur yang paling terkenal, dan benarkah bahwa humor-humor gelap itu sesungguhnya penuh nilai? Alih-alih mengolok-olok, ada pesan yang ingin ia sampaikan. BH Yahudi, dark jokes legendaris Gus Dur tentang Israel dan Yahudi. Salah satu dark komedi paling legendaris dari Gus Dur adalah saat ia bertemu Presiden Israel Shimon Peres. Mengutip Hamzah Shahal dalam bukunya Ulama Bercanda Santri Tertawa, kala itu Gus Dur mengatakan bahwa negara Israel bakal untung besar hanya dengan mengimpor BH. Pak Pres, negeri Anda akan kaya raya jika mau mengimpor kutang dari Prancis, kata Gus Dur kepada Shimon Peres. Mengapa begitu? Tanya Peres penasaran. Imporlah kutang dari Prancis. Sesampai di Israel, kutang itu potong jadi dua, kata Gus Dur menjelaskan. Yang bikin orang nomor satu di Israel itu makin kebingungan. Gus Dur menyambung, nah setelah dipotong jadi dua, baru dijual. Kutang yang aslinya hanya bisa dipakai satu orang, di Israel bisa untuk 2 orang, asal dipotong dulu. Dan itu artinya bisa mendatangkan untung lipat 2. Jangan lupa tali-tali pengikatnya dibuang dulu, jelas Gus Dur. Mana bisa kutang dipotong jadi 2 dan mendatangkan untung berlipat? Peres semakin penasaran. Bisa kalau sudah jadi 2, namanya bukan kutang lagi. Kalian bisa memakai kutang sebagai topi untuk pergi ke tembok ratapan, tutur Gus Dur dengan sangat enteng. Driving people crazy. I like it. Kedua kepala negara ini tertawa terbahak-bahak. Topi dari kutang yang Gus Dur maksud adalah kipah, yakni topi orang Yahudi berbentuk bulat yang biasanya sering buat berkunjung ke tembok ratapan. Jika dark jokes ini tersampaikan saat ini, bisa jadi ini bakal jadi masalah besar di pinggir jurang banget soalnya, karena menganalogikan busana keagamaan dengan pakaian dalam perempuan. Daging paling enak sedunia. Dark jokes lain dari Gus Dur adalah soal daging paling enak sedunia. Lelucon gelap ini ia sampaikan kepada tokoh Katolik yang kondang sekaligus sahabatnya, YP Mangunwijaya alias Romo Mangun. Seperti Guntur Wiguna tulis dalam bukunya Koleksi Humor Gus Dur 2010. Suatu waktu Gus Dur bertemu dengan Romo Mangun di sebuah pesawat. Konon kedua tokoh sama-sama pulang ke Jakarta dari Singapura. Di dalam pesawat, Romo Mangun memesan daging babi yang jadi makanan kesukaannya. Mari Gus, daging babinya enak loh, katanya menawari Gus Dur dengan nada bercanda. Dengan santun Gus Dur pun menolak tawaran Romo Mangun. Maaf Romo, saya tidak boleh makan daging babi.
Waduh, sayang sekali, padahal daging babi adalah daging paling enak di dunia, saut Romo Mangun seraya menggoda Gus Dur. Sepanjang perjalanan Gus Dur hanya diam, sementara Romo Mangun tertawa kecil seolah bilang 1-0, merasa menang karena sudah berlaku jahil kepada Gus Dur. Namun selepas pesawat mendarat, terlihat Gus Dur dijemput oleh istrinya. Dengan senyum usil, serangan balik pun siap Gus Dur lancarkan. Romo, saya sudah dijemput istri saya loh. Lah mana istrinya Romo? Tanya Gus Dur setengah mengejek. Maaf Gus, saya tidak beristri, jawab Romo Mangun. Waduh, sayang sekali, padahal itu daging paling enak sedunia. Timpal Gus Dur seolah mengulti Romo Mangun dan mengubah skor menjadi 1-1. Sayangnya jika lelucon ini muncul hari ini, sudah pasti ia akan viral penuh kontroversi. Sebab lelucon pinggir jurang ini terlalu sensitif. Bisa banyak yang menganggap tidak peka terhadap keyakinan orang lain. Ditanya oleh pegawai Universitas di Australia bahasa Inggris ya, when you go back to your country, kapan kamu kembali ke negara kamu? Dasar orang Madura jawabnya, montak mande ya Tuesday. Pakai mon. Nyi Roro Kidul berhijab. Dark komedi lain yang tak kalah gelap adalah kala sang Presiden RI keempat ini menjawab pertanyaan mengenai penyebab gempa bumi. Kala itu, Gus Dur berkunjung ke Yogyakarta yang baru saja kena bencana alam gempa bumi. Kemudian seorang wartawan pun mendatangi Gus Dur dan bertanya mengenai penyebab gempa bumi. Merasa di luar kapasitasnya dalam menjawab pertanyaan tersebut, Gus Dur menjawabnya dengan kalimat celeneh, tapi sangat sarkastik. Itu karena Nyi Roro Kidul marah karena dipaksa pakai jilbab, kata Gus Dur seperti dikutip NU Online. Konon, kalimat itu sebenarnya adalah sindiran bapak pluralisme ini kepada kelompok umat Islam di Indonesia yang memaksakan peraturan daerah Perda tentang syariat Islam, khususnya penggunaan hijab. Dark jokes Gus Dur yang tepi jurang tapi penuh dengan nilai. Meski terkesan sangat sensitif, penuh kontroversi dan bahkan dalam bahasa hari ini menistakan, dark jokes adalah cara Gus Dur untuk menyampaikan nilai-nilai tertentu. Misalnya Rektor Institut Agama Islam Al-Falah Asuniyah Jember, Rizal Mumazik Z, pernah membedah bahwa dark jokes Gus Dur setidaknya bisa dipandang melalui beberapa aspek. Pertama, Gus Dur melesatkan humornya dalam suasana keakraban, kedekatan dan kasih sayang sesama pemeluk agama, bukan atas dasar kebencian, fasisme dan rasialisme. Narasinya pas, sentuhannya tepat, dan dilontarkan dalam suasana dan momen yang pas. Dalam istilah Jawa, tahu empan papan, atau paham situasi dan kondisi. Hal ini nyambung dengan aspek kedua, yakni Gus Dur itu paham psikologi massa. Gus Dur bisa membawakan humor dalam suasana maupun komunikasi komunal dengan teknik dan pilihan guyonan yang berbeda. Misalnya, saat ia berceramah di audiens yang berbeda, sebut saja di hadapan ibu-ibu Nahdiyat Desa, atau di pengajian umum, maupun di acara seminar, pilihan humor Gus Dur tidak sama. Artinya ada saat, tempat, teknik, maupun guyon yang tepat, tak bisa sembarangan. Hal ini pun semakin menunjukkan bahwa dark jokes merupakan guyon internal yang tak bisa sembarang orang ungkapkan. Harus ada waktu dan tempat yang pas, salah-salah malah akan dianggap melecehkan. Sementara aspek ketiga, dark jokes Gus Dur terlontar dalam rangka otokritik. Artinya ia sedang mengkritik diri sendiri, mengkritik golongan sendiri, dan bukannya melecehkan kelompok lain. Otokritik ini sangat penting, termasuk untuk kehidupan beragama, agar tidak sombong dan merasa benar sendiri. The fourth one myself is driving people crazy. I like it. Dibuka, orangnya keluar dari dalam sambil masang celonanya keluar. Lah si Sunda ini kan orangnya halus, atos, maksudnya atos itu sudah gitu. Si Jawanya salah paham, oh atos mencret tuh. Bisa begini aja dapet jadi yang gila, jadi yang gila ya Pak. Seperti saya ini.